Kalau dia itu mau umroh, umroh aja nggak apa-apa. Toh sudah punya duit kan, dapat duit dari gue banyak loh, ngambil keuntungan dari gue tanpa gue tahu dengan tanda tangan palsu dan yang lain-lain. Lah kalau misalkan uangnya dipakai buat umroh, nah itu loh. Alhamdulillah semua yang biaya mulai dari minum air putih sampai beli pakaian yang saya pakai tidak pernah menggunakan pakai uang siapapun. Kalau maling ngaku-ngaku banyak mbak, nanti penjara penuh. Pencurian uang yang mana? Uang yang waktu itu. Yang udah dibalik-balikin semua juga, udah pernah dibahas. Mengenai off air yang saya pisahkan dananya sama yang haknya dia sudah dikembalikan. Udah dibalik-balikin. Coba aja tanya sama Bang Sandi Arifin, udah dibalikin belum duitnya? Atau mau kasusnya mau diangkat lagi? Ayo Mami, ayo. Kalau mau terkenal di sini kasusnya mau angkat lagi kalau mau. Ya kalau memang prosesnya harus begitu ya enggak apa-apa, kita hadiri aja prosesnya. Salah satunya atau kedua-duanya itu punya kedewasaan dalam hubungan rumah tangga yang cukup matang gitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa keduanya memang tidak cukup matang dalam menjalin hubungan rumah tangga yang barusan mereka lalui. Konflik antara mantan pasangan Dewi Persik dan Angga Wijaya nampaknya masih terus membara. Perang dingin keduanya baru-baru ini kembali berlanjut usai Dewi Persik menyenggol soal perjalanan umroh mantan suaminya itu. Perjalanan umroh Angga kemarin blak-blakan disindir DP yang membahas soal hasil aksi markup dulu yang sempat diributkan, nyatanya belum juga terselesaikan. Tak terima akan hal tersebut, Angga pun akhirnya angkat bicara. Namun Bak merasa ditantang, DP pun dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tak segan-segan kembali mengangkat kasus tersebut ke pihak kepolisian demi mengungkapkan siapa yang bersalah. Apa yang sebenarnya terjadi di antara DP dan Angga? Akankah konflik panas mereka akan berujung di laporan polisi? Dan seperti apa pula tanggapan keduanya yang ramai dituding saling berlomba pamer pasangan baru? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah resmi bercerai pada 1 Agustus 2022 lalu, hubungan Dewi Persik dan Angga Wijaya memang diketahui tak lagi harmonis. Terlebih pada beberapa waktu lalu, Dewi Persik menuturkan fakta jika sang mantan suami Angga Wijaya melakukan aksi markup honor manggungnya. Kendati masih merasa sakit hati atas perbuatan mantan suaminya itu, Dewi Persik baru-baru ini kembali kedapatan menyindir keberangkatan umroh Angga bersama kekasih barunya. Dengan mempertanyakan hasil uang markup dari miliknya yang hingga saat ini ia sebut masih belum tuntas. Angga yang tak terima atas tudingan tersebut sontak membantah sindiran mantan istrinya itu dengan memastikan jika dirinya menggunakan uang halal untuk biaya keberangkatan umrohnya. Alih-alih konflik menjadi padam, pengakuan Angga yang mengaku jika dirinya telah mengembalikan semua uang yang bukan haknya itu nyatanya malah membuat DP semakin murka. Lantas, benarkah kemarahan Dewi Persik kali ini akan kembali membuka permasalahan tersebut hingga ke jalur hukum? Alhamdulillah semua yang biaya mulai dari minum air putih sampai beli pakaian yang saya pakai tidak pernah menggunakan pakai uang siapapun, uang sendiri. Masalah aku dengan masa lalu tuh nafsi-nafsi, nggak ada hubungannya dengan aku. Nggak ada maling juga ngaku. Yang penting duitku nggak dicuri, udah itu doang. Jadi kalau kita mau kaya, kaya bareng, jangan kaya sendiri. Tahu-tahu kaya artis sendiri, toh. Ya kan? Terus udah gitu ini playing victim. Artis toh. Terus udah gitu playing victim, capek kan ya? Apalagi dari umroh kan harus mabrur, jangan mabrur ya. Kalau orang malingin duit orang, emang kita tahu duitnya mau dipakai apa? Kalau maling ngaku-ngaku banyak mbak, nanti penjara penuh. Dan uang yang mana? Uang yang waktu itu. Yang mana? Udah dibalik-balikin semua juga, udah pernah dibahas.
mengenai off air yang saya pisahkan dananya sama yang haknya sudah dikembalikan. Dia juga komunikasi sama ownernya langsung, sama yang ngundang, yang di Lampung maupun yang di Bogor. Tanya dong sama route manager si route manajernya mereka yang handle langsung. Kita tuh ada off air, nomor rekening itu hanya untuk memisahkan antara dana yang harus jadi dana aku sama dana beliau. Contoh, saya jual 150 juta, mau nggak 150 juta nyanyi? Mau, saya lebihkan 170. Saya transfer ke rekening itu untuk memisahkan antara yang 20 juta dan sisanya. Yang sisanya sudah transfer, ternyata blow up, nggak mau. Ya udah saya balikin juga sisanya. Akhirnya nyanyi kan di Lampung. Kalau nggak mau kan nggak mau nyanyi. Terus yang mana lagi? Yang di Bogor, udah juga yang di Bogor. Udah dibalikin juga ke dia. Sampai sekarang komunikasi aku sama orang yang ngundang di Bogor, mereka. Karena saya bilang, Pak, saya tidak bisa handle lagi. Monggo silakan langsung komunikasi sama manajemen yang baru sekarang. Udah komunikasi. Yang 20 yang ketahuan, yang nggak ketahuan, saya membuktikan. Iya, membuktikan. Lo kan kemarin udah dibuktikan di Instagram. Sama aku masih ada lo belum terhapus. Namanya Budianto itu siapa? Tanda tangan palsu atas nama siapa? Ada berapa? Udah dibalik-balikin. Coba aja tanya sama Bang Sandi Arifin, udah dibalikin belum duitnya? Atau mau kasusnya mau diangkat lagi? Ayo Mami, ayo. Kalau mau terkenal di sini kasusnya mau aku angkat lagi kalau mau. Tidak mau bikin orang terkenal, bayar dulu sama gue. Tanya sama Bang Sandi Arifin. Total kira-kira. Kalau dia pingin membuktiin, mau aku kasusin. Ayo. Udah minta maaf lo sama aku lo. Jangan nyindir aku nggak pernah nyindir, salah. Kalau ada yang bilang aku nyindir dia salah. Ketika aku lagi live ties, tiba-tiba di situ banyak akun-akun bodong yang ngatain aku suruh tobat. Itu loh si itu katanya lagi umroh begini, hubungannya sama gua apa, menjualan tas. Itu loh dari situ awalnya. Terus langsung aku bilang, kalau dia itu mau umroh aja nggak apa-apa. Toh sudah punya duit kan, dapat duit dari gue banyak loh, ngambil keuntungan dari gue tanpa gua tahu dengan tanda tangan palsu dan yang lain-lain. Nah kalau misalkan uangnya dipakai buat umroh, nah itu loh. Kan aku bilang Budianto loh ya. Emang namanya Budianto ya mas? Kok dia baper? Emang namanya dia Budianto? Pingin tahu dong namanya Budianto, tuh liatin dong mukanya dong. Oh ternyata kamu Budianto yang suka ngaku-ngaku pakai nama Dewi Persik ya. Kamu harus ketemu sama saya. Oh ternyata kamu Budianto yang suka ngaku-ngaku pakai nama Dewi Persik ya. Kamu harus ketemu sama saya. Saya nggak mau banyak komentar. Masalah lagi. Ya kalau memang prosesnya harus begitu ya enggak apa-apa, kita hadiri aja prosesnya. Kan ini bukan menantang ya, karena kan ini pertanyaan dari kalian. Ya kalau harus seperti itu, saya akan kooperatif. Mungkin yang mana yang harus dipermasalahkan sekarang? Kenapa dipermasalahkan lagi? Kan sudah lewat masalah, sudah lalu. Dulu tuh ada kuasa hukumnya Bang Sandi, selaku kayak seperti udah kakak kita sendiri. Kita juga udah pernah ngobrol mungkin sama Bang Sandi. Ada rekan-rekannya juga yang berdua, Bang Sandi semua ada yang seperti itu. Aku kan tidak mau ada masalah sebenarnya. Kalau memang Mbak Dewinya tidak berkenan, ya aku akan gimana caranya supaya aku perbaiki kesalahan tersebut. Menurut beliau kan itu kesalahan besar. Ya aku terima. Memang pada saat itu aku melakukan seperti itu hanya supaya aku mendapatkan untung, karena tadinya untuk pegangan aku selama di Jakarta, karena kan aku udah nggak bekerja sama beliau lagi gitu. Sebenarnya kalau mau dibicarain secara dalam sih aku bisa selesaikan, kita bisa bicarakan. Tidak semuanya seperti yang dibicarakan banget lah. Aku juga ngambil untung seperti itu kan ada alasannya untuk apa dan untuk siapa, untuk ngapain, kan itu ada gitu. Karena kan beliau tadi bilang katanya tidak pernah memberikan haknya. Kalau aku membawa pergi semua uangnya, itu aku nggak berikan haknya. Kan haknya udah aku berikan 150 juta, oke, udah saya berikan 150, saya akan ambil untungnya aja gitu. Kalau misalnya ternyata saya ambilnya 70 juta dan saya berikan 100, baru itu ambil haknya, karena kan saya dealan dari awal sama Mbak Dewinya 150, itu baru ngambil haknya, kan ini enggak. Terlepas dari konflik panas di antara keduanya, kabar dari Angga baru-baru ini cukup menggegerkan publik. Pasalnya, ia mengunggah sebuah foto dengan seorang wanita yang wajahnya ditutupi cadar saat tengah menjalani umroh di Tanah Suci Mekah. Sempat disangka telah menikah lagi, Angga pun akhirnya buka suara mengenai asmaranya itu. Angga mengungkap jika dirinya baru sampai di tahap bertunangan dan baru berencana akan melanjutkan hubungannya dengan wanita tersebut ke jenjang pernikahan dalam waktu dekat ini.
Sayangnya, Angga tak membeberkan siapa sosok wanita tersebut. Ia hanya mengungkap awal perkenalan dengan sang kekasihnya itu bermula ketika dirinya tengah live di sosial media. Lantas, seperti apa curahan hati Angga Wijaya tentang hubungan asmaranya kali ini? Benarkah Angga Wijaya akan menikah di tahun ini? Udah nikah Udah tunangan. Ada tunangan. Sebulan yang lalu. Udah ya? Udah, alhamdulillah. Nah, responnya juga baik kok. Mereka juga keluarganya nerima, keluarga juga terima. Nggak yang saling memberikan syarat ya. Yang penting kita sama-sama nyaman jalanin aja. Kriteria masing-masing ya. Kalau untuk kriteria kan relatif. Kadang kita bilang dia oke, dia good looking, dia cantik, menurut kalian begitu seperti itu kan. Yang pasti saya nyaman, ngobrol sama dia nyaman, orangnya baik, orangnya gak macem-macem, kalau berbicara juga positif, bisa diarahkan, yang mana harus kamu dengar, mana yang harus kamu nggak perlu dengar, karena semua berita itu terkadang belum sesuai dengan kenyataannya. Jadi coba menyampaikan berita-berita kayak gitu dia mau nerima, itu membuatku tuh jadi ini orang bisa bisa diajak bicara sama kemitraan ya. Kita punya bisnis bersama, punya rencana bisnis bersama. Kenalnya di mana? Jualan kok di Instagram lagi live, tiba-tiba masuk, kita ajak live bareng, terus ngomongin mau coba berbisnis, mau ikut jualan kopinya. Akhirnya kita ketemu, terus ngobrol masalah bisnis dan ada suka-sukaan. Doain ya, semoga segera menjadi halal secepatnya, bisa tahun ini, bisa tahun depan. Kita ngapain lama-lama, kalau udah ada yang baik, yang bisa diajak berumah tangga sama kita, terima kita padanya, kita juga terima dia, semisi dan sevisi, nggak pernah aneh-aneh, bukan dari orang kelangan artis juga gitu ya, berjalannya. Di lain sisi, mantan istri Angga Wijaya, Dewi Persik pun diketahui telah mendapatkan tambatan hati yang baru sebelum Angga membeberkan terkait hubungan asmaranya dengan kekasih barunya itu. Ya, DP diketahui telah lebih dulu dilamar oleh seorang pilot pada 7 Februari 2023 lalu. Tak ayal, banyak warganet yang menganggap Angga seolah tak mau kalah saing dengan DP. Alih-alih mendapat sorotan, DP justru nyatanya tak ingin mengurusi hal tersebut. Lantas, seperti apa pandangan dari seorang psikolog melihat peristiwa demi peristiwa yang terjadi di antara DP dengan Angga? Doakan yang terbaik, nanti aku planning sekarang, ternyata tahun depan. Ya kan udah ngajakin nikah mulu kan? Kan ini cincinnya toh. Ini kebesaran tuh. Gak ada istilah pacaran lagi. Aku harus kenal dia dulu kan siapa. Aku gak mau gagal lagi. Dan aku gak mau dapet suami kundu. Makanya aku nanti sama yang pilot ini, dia harus keluar duit buat gue, bukan gue yang keluar duit buat dia. Jangan pernah gengsi dengan pekerjaan, jangan pernah gengsi dengan pekerjaan, jangan pernah malu dengan penghasilan. Yang penting laki-laki itu mau bekerja. Aku tidak pernah melihat laki-laki itu lebih kaya dari aku. Doanya apa? Doanya yang terbaik dari Allah, Mbak. Aku nggak pernah muluk-muluk kalau ini. Menanggapi yang sedang beredar viral sekarang ini adalah Dewi Persik dengan Angga yang seolah-olah keduanya itu bersaing gitu ya untuk membuktikan siapa yang paling baik, siapa yang paling hebat dalam hal punya pasangan lagi gitu ya, atau punya calon pasangan lagi gitu. Jadi ini sebenarnya adalah perilaku yang normal ketika seseorang dalam sebuah hubungan, lalu dia dalam hubungan itu yang mungkin juga hubungannya adalah tidak sehat gitu ya, lalu akhirnya berpisah, lalu akhirnya satu sama lain itu ingin membuktikan saya lebih baik di antara kita gitu ya, di antara pasangan itu, saya lebih baik di antara kamu. Angga merasa lebih baik dibandingkan dengan Dewi Persik, atau Dewi Persik yang merasa lebih baik dibandingkan dengan Angga. Kalau ditilik dari sisi kenapa keduanya melakukan itu, lihat lagi alasan kenapa mereka berpisah gitu ya. Kalau dari alasan gugat cerainya Angga kepada Dewi Persik, sering banget ribut ya, lalu sebaliknya kalau dari Dewi Persik kepada si Angga adalah masalah uang sering hilang. Sebenarnya masalah apapun kembali kalau di rumah tangga itu asal semuanya itu dikomunikasikan bisa jadi tidak ada masalah gitu ya. Jadi kalau misalnya yang dipermasalahkan adalah soal
income dari masing-masing gitu, income dari masing-masing, selama ada komunikasi yang baik, self esteem keduanya juga cukup baik ketika melakukan komunikasi, maka itu tidak menjadi masalah. Problemnya adalah ketika salah satu atau keduanya punya self esteem yang tidak baik, maka masalah kecil saja di rumah tangga itu bisa dipermasalahkan gitu ya. Contohnya let's say uang yang sering hilang gitu. Atau orang yang sering Angga mengeluhkan si Dewi Persik yang sering ngajak ribut atau ngajak cekcok gitu. Itu tidak akan sampai berlarut-larut atau bahkan sampai ingin minta cerai jika salah satunya atau kedua-duanya itu punya kedewasaan dalam hubungan rumah tangga yang cukup matang gitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa keduanya memang tidak cukup matang dalam menjalin hubungan rumah tangga yang barusan mereka lalui. Di usia 30 sampai dengan 40 tahun sebenarnya perilaku ini adalah perilaku yang perilaku khas remaja ketika mereka bubar dari pacaran gitu ya. Tidak menunjukkan perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh orang di usia 30 sampai dengan 40 tahun gitu. Di sosial media tentunya perilaku-perilaku saling sindir itu bisa jadi memang adalah memang ingin menyindir atau ingin membuat orang lain terkait emosinya karena kata-kata atau kalimat, atau memang itu adalah ungkapan hati seseorang karena inilah yang sedang saya rasakan ya. Jadi kalau dilihat dari motifnya bisa kedua itu. Yang pertama bisa pengen membuat satu sisi itu terkait emosinya lalu marah, lalu tidak suka, lalu ya nyindir gitulah ya. Ya satu sisi memang itu adalah ungkapan hatinya dia terhadap apa yang sedang dia rasakan gitu. Kalau dengan cepatnya bisa jadi memang di keduanya itu indikasinya memang ingin menunjukkan bahwa saya lebih baik dibandingkan kamu gitu ya, dibandingkan dengan pasangan yang lainnya. Jadi Dewi Persik ingin menunjukkan bahwa saya lo lebih berharga, saya lebih baik gitu kan. Dan perilaku ini adalah khas perilaku orang-orang dengan self esteem yang rendah sebenarnya kalau di dalam kajian psikologi ya. Karena kalau dia punya self esteem yang tinggi, dia tidak akan melakukan hal itu gitu. Sebenarnya wajar aja kalau public figure yang ingin selalu tampil di media untuk menunjukkan hal itu gitu ya. Karena saya adalah public figure, maka saya perlu menunjukkan hal ini, atau bahkan menganggap bahwa ini adalah kesempatan saya untuk kembali eksis di dunia pertelevisian gitu. Kembali ya, motif dari pernikahan artis itu kan bermacam-macam, karena beberapa artis yang sudah kita ketahui bersama menikah bukan karena memang ingin membangun hubungan rumah tangga, tapi untuk status, untuk memang menunjukkan bahwa saya berharga, saya punya nilai, saya punya value gitu. Jadi kalau sampai 3 kali digugat cerai lalu ingin menunjukkan kembali, artinya memang ya masih pengen menunjukkan bahwa saya ini adalah orang yang berharga gitu. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.